Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Novida. Saya Cenobila Rifah. Saya Kairi Maulida. Hari ini kami akan membahas sedikit materi tentang klasifikasi profesi. Baik, hari ini kita akan membahas materi tentang klasifikasi profesi dan bagaimana kita bisa mengelompokkannya berdasarkan berbagai kategori. Saya akan menjelaskan tentang profesi. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan keterampilan, pengetahuan, dan pelatihan khusus. Biasanya, seseorang yang menjalankan profesi tertentu memiliki keahlian di bidang dan mendapatkan bayaran sebagai imbalan atas pekerjaannya. Dokter bertugas membantu memeriksa dan mengobati orang-orang yang sakit. Guru bertugas sebagai pengajar suatu ilmu. Polisi bertugas menjaga ketertiban dan keamanan negara. Tentara bertugas menegakkan kedaulatan negara. Petani bekerja di bidang pertanian dengan tujuan menumbuhkan dan memelihara tanaman. Tukang kayu bekerja mengolah material kayu. Arsitek merupakan ahli rancang bangunan. Tukang bangunan bekerja membangun rumah atau bangunan gedung. Nelayan bekerja mencari ikan. Koki bekerja membuat resep, menentukan dan menakar bahan-bahan masakan, memasak, juga menyajikan suatu hidangan. Tukang pos bekerja mengantarkan surat dan paket ke alamat-alamat rumah ataupun kantor-kantor. Pedagang melakukan perdagangan atau memperjualbelikan barang. Sopir bertugas mengemudi kendaraan yang bermotor atau mempunyai mesin. Masinis bertugas mengemudikan kereta api. Pilot bertugas mengendalikan pesawat terbang. Pramugari bertugas melayani kebutuhan para penumpang di pesawat. Nahkoda bertugas mengemudikan kapal. Mekanik atau montir bekerja sebagai teknisi atau mereparasi mesin. Penjahit bertugas menjahit baju atau menyatukan potongan-potongan kain sehingga menjadi bentuk pakaian yang siap digunakan. Pemadam kebakaran bertugas melakukan penyelamatan jiwa dari ancaman kebakaran dan bencana lainnya, seperti gempa bumi, banjir, dan sebagainya. Nah, itu tadi adalah beberapa macam pekerjaan yang ada di sekitar kita. Selain berdasarkan bidang pekerjaan, profesi juga bisa diklasifikasikan berdasarkan tingkat keahlian dan pendidikan. Profesi teknologi informasi seperti analisis data dan spesialis keamanan siber.
Baik, selanjutnya ada profesi otomasi industri, yaitu seperti insinyur robotika atau teknisi mesin otomatis. Yang ketiga ada profesi kreatif digital, seperti desainer grafis, pembuatan konten digital, dan pengelolaan media sosial. Bekerja dan berkarier merupakan aspek yang penting dalam kehidupan setiap individu. Bagi beberapa orang, pekerjaan yang diharapkan mungkin berhubungan dengan kesuksesan finansial. Namun, yang paling penting adalah menemukan pekerjaan yang memberikan kepuasan dan kebahagiaan sejati, di mana kita merasa berkontribusi dan memiliki tujuan yang besar. Tak jarang orang yang menyesali posisi atau pekerjaan yang mereka miliki saat ini. Hal tersebut bisa saja disebabkan oleh perencanaan karir yang kurang matang. Misal yang dihadapi generasi Z saat ini, di tengah era COVID-19 terakhir, mencari pekerjaan menjadi semakin sulit. Situasi ini secara tidak langsung menimbulkan dilema baru bagi fresh graduate dalam memilih pekerjaan. Pertanyaannya adalah, apakah mereka harus bekerja sesuai dengan jurusan yang telah mereka tempuh atau justru mengambil kesempatan yang ada? Ada juga yang memilih untuk menjadi kutu loncat, yang sering berpindah-pindah kantor atau pekerjaan dalam jangka waktu pendek dengan alasannya sendiri. Ada yang bekerja selama puluhan tahun di perusahaan yang sama, dan meniti karir dari posisi terendah hingga mencapai posisi bergengsi. Mimpi kita tentang pekerjaan ideal seringkali merupakan cerminan dari hasrat paling mendalam dalam diri kita. Memilih profesi yang sesuai dengan minat dan bakat sangat penting agar kita bisa bekerja dengan nyaman dan berkembang di bidang tersebut. Jadi kenali diri sendiri, pelajari berbagai profesi dan tentukan jalan karir yang terbaik untuk masa depan. Baik, kita dapat menyimpulkan bahwa klarifikasi profesi adalah bahwa profesi dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai faktor, seperti bidang kerja, tingkat keahlian, pendidikan yang dibutuhkan, dan status sosial. Klarifikasi ini membantu dalam memahami peran dan tanggung jawab masing-masing profesi, memudahkan perencanaan karir, serta memberikan panduan dalam pengembangan sumber daya manusia. Dengan adanya klarifikasi profesi, individu dapat memilih jalur pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Hari ini kita telah belajar berbagai banyak klasifikasi profesi. Semoga informasi ini membantu kita dalam memahami dunia kerja yang lebih baik.